kecepatan 50 lah dia baru rasa agak lemot. Kalau dipakai buat ditekuk, sama. Handlingnya tuh lebih enak aja yang all new Honda Beat Street. Ini pas banget nih, ada all new Honda Beat Street sama Beat Street yang lama. Nah, kalau kemarin kan di fasilitas AHM kita udah nyobain yang all new Honda Beat yang sporty ya. Nah, ini yang street gue udah pinjem motornya di sini dan kebetulan di kantor juga ada yang pakai Beat Street lama dan gue mau compare nih antara dua ini gimana sih perbedaannya apa aja. Jadi jangan kemana-mana, tonton terus videonya sampai habis. Nah, kita lihat dari tampilan mukanya dulu nih, bisa dilihat banyak banget perbedaan di mukanya ini. Dari mulai tameng depan nih, dasinya beda banget. Kalau yang di Beat Street lama itu dia ada kayak udara buat bisa masuk. Nah, kalau dia ada tapi di bagian sampingnya kecil banget nih. Jadi dia ada cowoknya di dalam dikit, kalau dia di depan. Nah, lampu udah pasti beda banget. Karena yang Beat Street lama itu lampunya tuh nyatu dari lampu sen ke lampu utama, terus sampai ke lampu sen yang sebelahnya. Kalau sini juga nyatu, cuma ada sedikit potongan bodi di sini nih. Jadi lampu sennya dibuat lebih tajam ke sini, terus di bawahnya baru lampu utamanya. Nah, di lampu utamanya juga beda nih. Kalau sini kayak ada sedikit lari ke samping, kalau dia tuh langsung lempeng aja ke bawah. Yang runcing kalau di Beat Street yang lama itu di bagian bodinya. Kalau kaki-kaki udah jelas nih, paling banyak bedanya. Karena kalau di Beat Street lama itu 14 inci, kalau di all new Honda Beat Street itu 12 inci. Dan dia pakai ukuran ban tuh 100/90 ring 12, kalau dia pakai ukurannya 80/90 ring 14. Jadi kalau Beat Street lama itu kaki-kakinya masih sama banget kayak Beat Sporty yang lamanya. Nah, kalau Beat Street baru, kaki-kakinya itu dibikin beda sama si varian Sporty-nya. Nah, kita sekarang lihat sedikit ke belakang ya. Kalau dari tengahnya sini, kokpit dulu lah ya. Dia tuh sebenarnya masih mirip-mirip lah ya sama si Beat Street yang lama. Cuma ada beberapa bisa dibilang detail-detail yang sebenarnya minor itu cukup beda. Di speedometer tuh detailnya dikit doang beda, kayak bagian aksen-aksen. Terus di bagian cover bodi belakang sini, bodi kasarnya juga bentuk-bentuknya doang, rincian lekuk-lekukannya doang yang beda. Cuma kalau dilihat dari kompartemen, si all new Honda Beat Street ini yang kanan ini kompartemennya udah ada tutupnya dan dia udah ada power socket 12 volt. Tapi masih power socket, jadi masih pakai adaptor lagi. Kalau di Beat Street yang lama tuh nggak ada, jadi kompartemennya kiri dan kanan itu full emang buat nyimpen barang aja, kayak gitu. Terus kita turun ke bagian bodi-bodi samping juga sebenarnya masih cukup mirip, cuma detail-detailnya aja yang berubah. Kayak di sini ada aksen-aksen kayak kasarnya gitu, terus kalau di sana yang Beat Street lama itu cuma ada lekukan-lekukan yang bikin tampilannya jadi kayak lebih tajam gitu ya. Sementara kalau di belakang udah jelas lampu remnya udah pasti beda. Yang all new Honda Beat Street ini lampunya tuh lebih baru, dia modelnya lebih tipis tapi lebih lebar gitu. Kalau yang all new kalau Beat Street lama dia masih yang model segitiga gitu lampunya. Jadi emang dia lebih gede lampu remnya daripada yang all new Honda Beat Street ini. Nah, buat kaki-kaki belakangnya si all new Honda Beat Street ini sama ya kayak yang depan, dia pakai ring 12 inci dan bannya itu ukuran 110/90. Itu juga beda nih kayak di Beat Street lama. Beat Street lama tuh masih pakai ring 14 inci, ukurannya tuh 90/90. Jadi kalau dilihat tongkrongannya itu si all new Honda Beat Street ini lebih gambot, lebih gemuk, tapi dia ringnya sebenarnya lebih kecil. Cuma kalau dirasain tingginya si all new Honda Beat Street dan Beat Street ini, sebenarnya si all new Honda Beat Street lebih tinggi sedikit banget, tipis banget rasanya. Nanti kita coba didudukin aja ya. Dan sekarang kita bahas fitur-fiturnya yuk. Nah, buat fiturnya sebenarnya di speedometer masih mirip, tampilannya mirip ya kan. Cuma kalau tadi lihat secara detail dia ada indikator baterai sebelah sini, karena di all new Honda Beat Street ini udah nggak ada selaannya lagi. Jadi CVT-nya itu udah nggak ada engkolnya. Jadi kalau akinya habis, dia bakal nunjukin di sini nih. Kita ulang lagi ya. Nah, ini nih ada indikator baterainya. Dia bakal nyala kalau akinya udah ngedrop. Terus di all new Honda Beat Street ini juga udah disediain fitur anti theft alarm, alias alarm aja deh gitu gampangnya ya. Jadi cara aktifinnya kalau di Scoopy, alarmnya itu kan di kuncinya ada kayak remote tambahan lagi ya. Jadi dia bisa ngaktifin alarmnya dari remote itu. Nah, kalau di Beat Street yang baru itu nggak ada, dia cuma kunci gini. Terus gimana cara nyalainnya? Nyalainnya itu
posisi motor dari kondisi on. Pas kita matiin, kita harus matiinnya sampai 2 kali. Jadi kalau dimatiin 2 kali, nah dia nongol nih indikator di sini. Ini artinya anti theft alarmnya mau bekerja. Tunggu 1 menit, dia bakal kedip. Dan kalau udah kedip, motor digoyang-goyangin itu bakal bunyi alarmnya. Dan kalau motornya dipakai jalan, dipaksa jalan dengan alarm yang masih nyala, bunyinya makin kencang lagi. Kalau soal mesin, sebenarnya si all new Honda Beat Street ini punya apa ya, bisa dibilang profil yang sama dengan Beat Street yang lama. Jadi dia masih pakai 1 silinder, 110 cc, terus masih SOHC pakai kipas ya kan, belum pendingin udara, masih pendingin kipas, dan dia mampu menghasilkan tenaga sekitar 9 PS dan torsinya itu sampai 9,2 Nm. Sebenarnya sama persis sama si Beat Street yang lama nih mesinnya, dan dia masih ESP juga ya kan, bentuk-bentuknya juga mirip sebenarnya. Cuma Honda itu mengklaim mesin yang baru ini tuh lebih ringan sekitar 400 gram daripada yang lama. Jadi 400 gram lebih ringan, terus ada komponen-komponen lain juga yang dibuat lebih ringan di all new Honda Beat Street ini, yang bikin impresi berkendaranya itu emang lebih, rasanya tuh dia lebih enteng aja gitu. Nanti kita cobain, gue kasih tahu gimana impresinya, dan sekarang gue cobain dulu aja motornya ya. Oke, sekarang kita cobain duduk di atas Beat Street, terus kita pindah ke all new Honda Beat Street ya. Jadi gue sih ngerasanya yang Beat Street ini lebih pendek, walaupun dia 14 inci ya bannya, tapi gue ngerasanya lebih pendek daripada yang all new Honda Beat Street. Kenapa? Bisa dirasain di bagian kaki nih. Jadi kakinya emang sedikit lebih nekuk. Kalau di sini walaupun kelihatan napak ya kanan kiri, dia rasanya tuh lebih nekuk aja. Dan posisi joknya juga di pantat tuh kerasa kayak lebih rendah gitu posisinya. Tapi buat setang, dia tuh rasanya emang deket banget nih sama pengendara. Dan kalau lebar sih masih mirip-mirip. Nah, kalau dipakai kakinya begini, nah kan itu Beat Street ya. Sekarang kita coba di yang Beat Street yang baru. Nah bener kan, di sini rasanya emang lebih tinggi. Bisa dilihat kaki gue nekuknya nggak separah tadi, walaupun bedanya itu sebenarnya tipis banget. Nggak, kalau dilihat di kamera tuh mungkin nggak terlalu ketara banget gitu ya. Cuma kalau dirasain, ini emang rasanya tuh lebih tinggi gitu, dan stangnya juga rasanya tuh lebih pendek daripada yang Beat Street lama. Jadi kerasanya dia lebih jauh, tapi ngasih rasanya tuh lebih sporty. Kalau dipakai buat ditekuk, sama kena sama paha. No, masih sama kena sama paha juga. Jadi sebenarnya mirip-mirip lah dari posisi berkendara, cuma sih bagian ininya aja dia lebih, tongkrongannya lebih tinggi gitu rasanya. Nah sekarang gimana sih impresi berkendara kalau dibandingin si Beat Street lama sama all new Honda Beat Street? Sebenarnya kalau dari segi tenaga itu mirip-mirip ya kan. Dia masih apa ya, kesan fun to drive, fun to ride-nya tuh ada. Jadi tarikan bawah tuh ngisi banget gitu. Terus nanti di bagian mana ya, kira-kira kecepatan 50 lah dia baru kerasa agak lemot. Tapi ntar kalau udah sampai 70, tiba-tiba mesinnya kayak ngasih tenaga lagi. Gue nggak tahu tuh kenapa, dari dulu mesin ESP Honda yang 110 tuh kayak gitu terus. Itu rasanya, dan itu mirip sama di all new Honda Beat Street. Cuma mungkin bedanya karena ini motor udah agak lama ya, udah ini kan keluar sebenarnya ini keluar di tahun 2020. Cuma yang ini motornya NIK-nya 2022. Jadi sekitar udah 2 tahun dipakai. Mungkin emang dari segi kehalusan mesin yang all new Beat Street lebih halus gitu. Karena emang ini masih baru banget. Kilometernya belum nyampe 1000 ya kan. Jadi kalau emang halusan si all new Honda Beat Street, cuma kalau dari segi tenaga, profil tenaga itu masih mirip semuanya. Tarikan di bawahnya enteng, terus di tengahnya sedikit agak loyo, tapi ntar di 70 ke atas itu tiba-tiba motor kayak mau ngasih tenaga lagi aja kayak gitu. Terus kalau dari handling sebenarnya karena bannya si all new Honda Beat Street ini lebih gede, walaupun ring 12 ya, tapi dia lebih lebar, apakah 100/90 di depan, jadi handlingnya tuh lebih enak aja yang all new Honda Beat Street. Buat nikung-nikung tuh kayak lebih pede gitu. Sementara kalau yang ini karena 14 inci dan lebarnya juga nggak terlalu besar, proporsional lah ya buat matic-matic pada umumnya. Jadi buat handlingnya itu ketika udah agak miring itu rasanya kayak kok mau jatuh gitu, karena emang dia lebih enteng gitu ya bannya. Sementara ini pasti lebih berat karena lebih besar nih bannya. Terus dari segi suspensi juga susah juga dibedain, karena ini udah 2 tahun, yang ini udah masih gres banget. Dan mungkin rasa nyamannya itu ditambah dengan ukuran profil ban yang lebih tebal. Bisa dilihat dari sini jarak pelek sama tapak ban itu dia tipis banget. Kalau yang ini kan tebel banget. Jadi ngasih
apa ya, ruang ban itu buat bergeraknya itu mantul-mantulnya tuh lebih nyaman gitu, tekanan-tekanan anginnya juga lebih fleksibel di ban yang All New Honda Beat Street ini. Karena di baru juga sih, jadi mungkin suspensinya masih seger banget gitu ya. Terus dari segi pengereman ya mirip-mirip lah ya. Dua-duanya pakai CBS yang mana bisa ada parking brake-nya. Jadi kalau lagi macet di bidang yang tidak rata itu bisa banget dipakai biar motor nggak turun-turun gitu. Dan CBS-nya itu kalau di ini masih baru banget jadi masih enak. Kalau yang sini udah 2 tahun jadi CBS-nya udah agak-agak nyebelin. Dan feeling rem depannya juga masih mirip-mirip karena dia bisa dilihat disknya juga masih mirip di sebelah kiri ya kan. Kalipernya juga mirip. Nah, tinggal konsumsi bahan bakar nih. Kalau yang Beat Street lama gue nggak ngetes konsumsi bahan bakar berapa. Cuma kalau yang di All New Honda Beat Street ini konsumsi bahan bakarnya sampai 71,25 km per liter. Itu hasil pengetesan gue semalam dengan pakai bensin Pertamax dan jalan yang biasa aja. Dan gue juga ngetesnya masih pakai EconoRide. Jadi emang ngebatasin RPM mesin itu nggak terlalu tinggi gitu dan kecepatan juga nggak lebih dari 60 km per jam. Meminimalisir penggunaan rem juga, jadi hasilnya dapat 71,25 km per liter. Ini keren banget sih bisa segini, padahal nih masih teknologinya mesinnya full mesin bensin ya, nggak ada kayak dia sama Fazio gitu-gitu yang pakai hybrid-hybridan. Nah ini masih bisa seirit itu. Oke, buat kesimpulannya sebenarnya si All New Honda Beat Street ini udah dapat banyak peningkatan ya, dari mulai ada power charger, udah ada fitur anti theft alarm ya kan. Terus dia udah ada indikator baterai juga, udah nggak pakai selaan jadinya. Dan bobotnya tuh lebih ringan 3 kilo secara total dibandingin yang Beat Street lama gitu. Jadi dia sebenarnya apa ya, banyak peningkatan walaupun kecil-kecil tapi jumlahnya banyak gitu ya. Dan fiturnya itu membantu banget karena Beat sendiri itu terkenal motor incaran maling. Jadi dengan adanya anti theft alarm harusnya lebih apa ya, kita bisa lebih tenang lah ya ninggalin motor di rumah segala macam atau di parkiran gitu. Nah, harganya cuma naiknya lumayan nih. Gue lupa Beat Street yang lama tuh harganya kalau nggak salah di sekitar 18 jutaan. Nah, kalau yang Beat Street baru itu harganya 19.300.000. Jadi nambahnya lumayan ya, ada mungkin sejutaan kali ya. Sekitaran segitu buat dapetin fitur-fitur yang barunya itu. Sementara kalau lu milih Beat Sporty biasa yang udah pakai Smart Key, dari ini tuh cuma nambah sekitar 500.000 doang. Jadi harga Beat yang Deluxe Smart Key itu di 19.800.000-an deh. Jadi cuma nambah gopay udah dapat Smart Key. Kalau ini belum dapat, jadi masih pakai anak kunci biasa. Cuma kalau yang Smart Key nggak ada anti theft alarmnya, jadi cuma Smart Key aja. Dan Smart Key juga agak susah ya dibobol maling ya. Kalau ini kan gampang banget, tinggal diputer aja bisa. Jadi gimana menurut lo? Berikan pendapat lo di kolom komentar di bawah, dan jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel Brem by Yuzon Indonesia buat mengetahui video otomotif berikutnya. See you in the next video. Bye-bye.